Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Sri Rezeki Hadinegoro, spesialis anak, konsultan dalam bidang infeksi dan penyakit tropis, dan juga sebagai ketua dari Indonesian Technical Advisory Group on Imunisasi. Kadang-kadang kita sebut sebagai ITAGI, gitu ya singkatannya. Jadi saya kira kita perlu bersyukur bahwa pemerintah sudah memberikan vaksinasi COVID-19 ini untuk anak 6 sampai 11 tahun. Nah, anak 6 sampai 11 tahun ini setara dengan anak-anak SD kelas 1 sampai kelas 6 dan juga murid-murid di madrasah. Tentunya kalau kemudian ada rencana untuk memberikan vaksinasi ini di sekolah, saya kira ini sangat perlu kita dukung bersama. Karena kita tahu di sekolah itu juga ada satu program usaha kesehatan sekolah atau kita sebut UKS yang di dalamnya ada program imunisasi. Jadi sekolah di seluruh Indonesia SD ini memberikan imunisasi setiap tahun. Bulan Oktober, November begitu ya. Jadi sebetulnya pemberian imunisasi pada anak sekolah ini sudah biasa gitu ya, sudah bukan sesuatu yang baru untuk para guru, baik juga untuk para orang tua dan juga anak-anak. Namun demikian, walaupun mereka sudah biasa memberikan imunisasi rutin, karena ini suatu imunisasi yang baru, tentunya perlu beberapa hal yang diperhatikan. Hal-hal ini memang bersangkutan dengan yang berkepentingan tentunya dari sekolah itu sendiri, dari anak dan orang tua, dan juga untuk para medis dari pada umumnya dari puskesmas yang mensupervisi kegiatan ini. Hal inilah yang ingin kita perhatikan pada sore hari ini. Jadi kalau kita lihat sekolah, tentunya sekolah harus ada kesepakatan kapan akan diberikan imunisasi ini. Karena kita tahu sekolah SD ini di bawah pemerintah daerah. Tentunya harus ada dukungan dari pemerintah daerah. Kemudian juga bagaimana kesepakatan dari kepala sekolah, guru UKS, dan juga orang tua terutama. Orang tuanya sudah bersedia enggak untuk membawa putra-putrinya ke sekolah. Dan juga tentunya kerjasama dengan puskesmas tempat yang akan menyediakan SDM dan juga logistik dari vaksinnya itu sendiri. Misalnya di sekolah, sebelum anak-anak ini kita vaksinasi, tentunya gurunya, kemudian juga petugas-petugas yang ada di sekolahan itu juga harus diimunisasi dulu, harus lengkap dulu 2 kali, termasuk mungkin satpamnya atau petugas-petugas kebersihan. Itu tentu harus dipersiapkan untuk mereka juga mendapat vaksinasi dulu. Kemudian berikutnya adalah bahwa imunisasi walaupun anak-anak ini masih mungkin juga kita takutkan ada efek samping ya. Tentu kita harus menyediakan sarana-sarana yang untuk menunjang. Misalnya kita harus ada oksigen, ada tempat kalau dia misalnya pusing bisa tiduran di sekolah, kemudian juga mungkin ada peralatan atau obat-obatan yang diperlukan untuk emergency. Jadi ini perlu sekali. Kemudian juga penjelasan kepada gurunya bagaimana mengatur supaya anak ini tidak berkerumun, ini penting sekali supaya jangan jadi klaster nanti di sekolah. Tentunya misalnya secara bergilir, misalnya jam berapa, jam pertama ini siapa berapa orang, nanti dilanjutkan untuk jam kedua dan jam seterusnya, sehingga mereka tidak menumpuk di sekolah. Dan juga setelah mereka disuntik karena mungkin sudah lama ya nggak pernah ketemu karena liburnya cukup lama, sudah hampir 2 tahun. Atau mereka senang sekali, tapi diperhatikan bahwa tidak usah ngobrol, langsung pulang saja. Jangan ngobrol dengan teman-temannya. Hal-hal kelihatannya sepele, tapi itu penting. Bagaimana menyediakan tempat cuci tangan, bagaimana menyediakan sampah untuk membuang kotoran yang dipakai baru tisu dan sebagainya. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan di sekolah.
sekolah. Yang penting adalah untuk anak dan di anak-anak di dalam hal ini tentu harus kita perhatikan dari sejak sebelumnya. Jadi sebelum divaksinasi, persiapannya itu sebelum divaksinasi, kemudian pada saat divaksinasi, dan setelah divaksinasi. Sebelum divaksinasi apa? Tentunya kita harus memberikan penerangan, ya, orang tua ini memberikan penerangan pada anak-anak bahwa perlunya divaksinasi karena nanti bisa menular, karena anak-anak pun juga bisa menular atau dia malah ketularan dari orang lain sehingga dia ada vaksinasi. Mungkin kita katakan bahwa disuntiknya di mana, disuntiknya di lengan atas, misalnya begitu ya. Jadi kita jelaskan apa yang akan dialami oleh anak-anak ini. Ibu-ibu atau bapaknya juga boleh menunggu. Kita kasih tahu mereka bahwa nanti ditunggu oleh ibu, walaupun disuntik itu sedikit sakit, tetapi ditemani oleh orang tua. Pesan saya untuk anak-anak yang mempunyai morbiditas, ini penting. Misalnya anak ini mempunyai kelainan bawaan, misalnya jantung bawaan, atau mungkin anak ini punya penyakit-penyakit lain yang harus minum obat rutin. Nah, ini sebelumnya kita harus jaga mereka bahwa terkontrol dengan baik, kemudian juga minum obatnya dengan teratur, sehingga pada waktu disuntik itu memang betul-betul dalam keadaan sehat dan fit dan tidak ada gejala. Kalau memang masih ada gejala atau ada yang dirasakan, yang perlu konsultasi kepada dokter yang merawat. Nah, ini penting. Kemudian juga sebelum berangkat harus sudah sarapan dulu, obat jangan lupa diminum, dan pakai baju yang enak, yang longgar, dibuka, disuntik, tidak terlalu ribet gitu ya. Jadi ini juga penting untuk persiapan persiapan. Kemudian hal yang perlu perhatikan lagi bahwa sebelum dia berangkat itu tentunya kalau bisa dengan temannya itu juga lebih bagus lagi. Jadi kalau temannya nanti nggak nangis, dia juga nggak nangis karena biasanya mereka itu sangat-sangat teman-teman. Jadi kemudian bagaimana setelah mereka ada di sekolah, apa yang harus dilakukan? Jadi ibu-ibu ini juga harus membawa catatan kesehatan anaknya. Jadi pada waktu dia ditanya oleh petugas kesehatan, karena ada screening sebelumnya, ada checklist yang harus diisi, itu harus dijelaskan dengan baik. Jangan ditutup-tutupi. Misalnya memang anak saya ini punya penyakit apa dan sekarang masih minum obat, disampaikan, dan mereka dan sangat teratur minum obat, berobatnya juga teratur, itu disampaikan kepada petugas sehingga petugas juga mencatat di situ kalau ada apa-apa dia sudah ada informasi. Kemudian harus gitu ya, karena kalau ada efek samping itu biasanya segera ketahuan pada 30 menit pertama. Jadi ini si ibu juga harus memperhatikan setelah disuntik selama 30 menit, perhatikan apakah pusing, apakah gatal, apakah ada dan sebagainya. Jadi menit itu diawasi dengan baik. Dan setelah itu baru boleh pulang, dan pulang di rumah pun selama 3 hari setelah dapat suntikan itu pun harus diawasi dengan baik. Jadi tiap hari dinilai apa yang dirasa, dicatat. Kalau perlu dihubungi tempat penyuntikan tadi, bisa konsultasi dengan tempat di mana disuntikan diberikan tadi. Kemudian juga para petugas kesehatan tentunya harus sudah siap sedia di dalam mengatasi kalau ada efek samping. Tentunya petugas sudah menyiapkan alat-alat kalau diperlukan. Saya kira mungkin itu yang paling penting, tetapi sekali lagi untuk berangkat ini memang untuk masuk tatap muka ini betul-betul harus dipersiapkan
dengan baik, terutama orang-orang dewasa yang ada di lingkungan sekolah juga harus diperhatikan, sudah diimunisasi 2 kali dan memakai protokol kesehatan tidak boleh ditinggalkan. Masker dan tidak berkerumun, cuci tangan dan sebagainya itu terus harus diterapkan di sekolah selama vaksinasi ini berlangsung. Saya kira demikian hal-hal secara singkat untuk persiapan anak-anak yang akan diimunisasi di sekolah. Semoga semua apa yang kita rencanakan ini menjadi lancar dan aman sehingga anak-anak kita sehat dan tidak tertular COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.